Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam. Namun kali ini kita berjumpa di mata kuliah pemrograman web dengan framework. Ya, mata kuliah pemrograman web dengan framework merupakan mata kuliah di semester kelima pada kurikulum 2017 di lingkungan kampus Tikom PGRI Banyuwangi. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah pemrograman web di semester keempat. Nah, apa saja yang kita pelajari di mata kuliah ini dan seperti apa yang harus kita siapkan nanti untuk mata kuliah ini? Hari ini saya akan memberikan pengantar untuk mata kuliah ini. Ya, pengembangan web sudah menjadi sebuah pekerjaan bagi seorang developer begitu ya, sejak munculnya aplikasi atau teknologi web dulu yang diusulkan oleh Tim Berners-Lee gitu ya. Nah, pada saat itu perlahan muncul satu persatu bahasa-bahasa pemrograman yang mulai bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah website. Oke, zaman dulu kita harus memilih dulu ya, mau pakai bahasa pemrograman yang mana sih kalau mau bikin web gitu. Karena ada banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah web. Mulai dari PHP, Python, dan sekarang yang menjadi primadona adalah JavaScript gitu ya. Nah, kalau kita sudah memilih bahasa pemrogramannya, mulailah kita melakukan penulisan kode alias ngoding gitu kan. Tapi ngodingnya itu from the scratch, alias dimulai dari benar-benar nol. Dari kosong melompong halaman teks editornya sampai ditulis huruf pertama atau simbol pertama sampai disusun terakhir. Nah, setelah itu, kalau sudah selesai ngodingnya, kita tes. Ada nggak ya yang kurang fiturnya? Ada nggak ya yang masih salah kerjanya? Kalau sudah lolos testing, kita harus cek keamanannya gitu ya. Apalagi untuk aplikasi-aplikasi web yang berkaitan dengan database, dengan pengelolaan data gitu ya. Apakah aman dari serangan hacker? Karena banyak sekali kalau kita tidak perhatian, kalau kita asal jadi website kita, ada celah-celah keamanan yang mungkin bisa dibobol oleh orang yang tentu saja akan merugikan kita gitu. Jadi harus dicek. Nah, setelah itu baru kita maintenance. Kita rawat, kita jaga. Ada nggak ya nanti yang bobol, ada nggak ya yang macam-macam dengan website kita. Panjang ya pekerjaannya, panjang sekali. Tapi sebelum sampai ke sana, sampai di tahap coding aja, kadang itu sudah menjadi sesuatu yang sangat, capek sekali gitu. Karena coding from the scratch, kita benar-benar harus ngoding semua bagian, sampai dari hal besar terkait fitur yang kita inginkan, sampai hal kecil yang fungsinya sebagai pendukung, tapi kalau tidak dikerjakan justru akan menimbulkan celah keamanan yang merusak gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat melelahkan, membosankan, dan gak jarang orang justru mengeluh dan menyerah pada titik ngoding. Jadi bikin website gak sampai selesai. Tentu kalau kata orang Jawa, eman-eman rek gitu kan ya. Wis mulai tapi gak dimarekno gitu. Bahaya. Akhirnya muncul sebuah keluhan gitu ya, atau pertanyaan. Bisa gak sih proses pengembangan web atau development website tadi itu kita sederhanakan? Bisa nggak sih saya kalau mau bikin web itu nggak usah ngurusin hal-hal yang sifatnya berulang kali gitu, ngurusin celah keamanan yang sama, ngurusin fitur-fitur yang itu aja gitu, jadi bosen ngodingnya. Bisa, kita pakailah yang disebut dengan framework. Apa itu framework? Kalau dari bahasanya framework itu ya artinya kerangka kerja gitu. Kerangka kerja. Kerangka apa yang kerja gitu kan, bukan gitu sih. Kerangka, karena kita sebut kerangka berarti ada susunan-susunan di sana, ada batasan-batasan di sana, ada aturan-aturan di sana. Kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut gitu ya. Dengan menggunakan framework berarti kita mengikuti aturan yang ada di framework tersebut. Susah dong Pak kalau kita mengikuti aturan nggak bisa bebas. Oh nggak gitu, kita masih tetap bisa bebas di sana. Tetapi kita akan dipermudah karena kita cukup mengerjakan apa yang kita butuhkan saja. Sementara hal lain yang sifatnya pasti ada gitu ya, sudah disiapkan oleh framework itu sendiri dan kita tinggal pakai.
Sederhananya gini, karena mungkin biasa kita mau bikin keamanan aja gitu ya, untuk fitur keamanan agar datanya nggak dibobol oleh orang, kita harus ngoding sampai puluhan baris gitu. Kalau pakai framework bisa kita sederhanakan hanya satu baris dan cepat gitu kan ya. Nah, akhirnya kenapa sih kita harus pakai framework? Simple. Kita ingin kode program kita jadi lebih terstruktur dan rapi, nggak campur aduk gitu. Kalau dulu ada istilahnya sandwich code. Mana yang bagiannya ngolah data, mana yang bagiannya nampilin tulisan, pokoknya membuat tampilan di layar gitu, itu jadi satu, sehingga kalau waktunya maintenance, ini mana bagian kode programnya gitu, nggak ketemu-ketemu, karena campur aduk gitu. Nah, dengan framework, karena sudah ada aturan yang nggak boleh dilanggar, jadi dibuatnya strukturnya lebih rapi gitu kan ya. Oke, kemudian tentu akan meningkatkan kinerja kita sebagai seorang developer. Karena proses development-nya jadi relatif lebih cepat. Kok bisa? Nah, saya sampaikan tadi, yang kita kerjakan, yang mana kita butuhkan, gitu. Sementara hal-hal yang sifatnya sudah umum dan pasti, udah disiapkan dulu oleh framework, tinggal pakai, gitu. Nah, karena tinggal pakai, akhirnya hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan keamanan web atau agar aplikasinya jadi lebih terjamin, itu sudah disiapkan dulu oleh si pembuat framework itu. Apalagi framework-framework yang sifatnya open source. Orang-orang umum di luar sana bisa bekerja sama. Oh, ini ada celah keamanan loh, di sini diperbaiki, diupdate terus gitu kan ya. Sehingga kita yang tinggal pakai framework pun terbantu. Nggak usah lagi mikirin celah-celah keamanan yang mungkin bahkan kita nggak tahu itu ada gitu ya. Kita sudah terbantu dengan adanya framework itu. Nah, dengan demikian nanti maintenance-nya pun menjadi jauh lebih mudah. Gitu. Gak lagi lelah kita bikin, semangat banget gitu ya, namanya bikin aplikasi web, serumit apapun pakai framework semuanya jadi lebih mudah. Nah, ini adalah contoh-contoh dari framework yang cukup terkenal di kalangan developer, tergantung mereka sukanya pakai bahasa pemrograman apa. Yang suka pakai PHP bisa menggunakan Code Igniter ataupun Laravel. Yang suka pakai Python bisa pakai Django. Yang suka pakai JavaScript bisa pakai Next.js untuk front end-nya dan Express untuk back end-nya, kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin ada lagi yang lain banyak sana, tapi saya mungkin tidak tahu atau tidak begitu mengenal. Anda bisa googling ya, mencari tahu sendiri untuk hal-hal seperti ini. Nah, lalu di mata kuliah ini kita pakai yang mana gitu? Yang menjadi utamanya adalah Next.js, karena itu akan menjadi bungkus kita gitu ya, tampilan antarmuka ke ke pengguna nanti kita akan bangunnya dengan Next.js. Manfaatkan semua fitur yang ada di sana, baik static site generator maupun server side rendering akan kita pakai di situ. Nah, di Next.js juga itu nanti ada yang namanya API root ya. Biasanya akan berperan sebagai back end-nya di situ, tapi sebetulnya Next.js itu lebih arahnya ke front end. Nah, sehingga nanti tetap kita pelajari, tapi juga kita akan mengenali framework dari JavaScript yang dikhususkan untuk membangun back end, yaitu Express.js. Dua hal ini yang menjadi utama di dalam mata kuliah ini. Nanti ketika kita butuh dengan koneksi database gitu, kita bisa menggunakan Prisma yang merupakan objek relasional model yang bisa kita gunakan ORM ya untuk menghubungkan aplikasi website kita dengan database, baik menggunakan SQLite, MySQL ataupun Postgre gitu. Kita juga bisa nanti akan mencoba Supabase yang merupakan alternatif dari Firebase dan open source. Nah, mana semua ini nanti akan berjalan di platform Node.js gitu ya. Oke, jadi ini tech stack yang akan kita gunakan di mata kuliah ini. Selain itu, nanti kalau misalnya waktunya cukup gitu atau kita bisa mengembangkan diri ke arah sini, kita akan mempelajari juga bagaimana sih memanfaatkan MongoDB yang sifatnya NoSQL ya, bukan relasional, database non relasional, dan juga Firebase sama yang mungkin nggak ya kita bisa koneksikan atau integrasikan dengan aplikasi kita sehingga aplikasi kita benar-benar bisa digunakan untuk mengolah data gitu ya. Oke, tapi mungkin versinya ini ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Kita pakai yang gratis saja walaupun dengan fitur yang terbatas. Oke, ini pengayaan aja tapi nanti. Nah, lalu apa tujuan akhir dari mata kuliah ini gitu? Tujuan akhirnya adalah Anda sebagai mahasiswa di kelas saya ini bisa merilis aplikasi web ya, aplikasi berbasis website yang bisa digunakan untuk mengelola data.
Jadi ada CRUD-nya di sana dan dilengkapi dengan fitur keamanan. Nah, nggak bisa dibobol sama orang itu. Gimana kita harus melindungi data-data kita di situ. Merilis berarti website ini tidak hanya ada di komputer Anda, tapi bisa diakses oleh orang lain melalui sebuah alamat domain. Nah, sehingga kita nanti butuh hosting sih, gitu kan ya. Oke, pada akhir semester nanti kita akan usahakan bagaimana caranya Anda bisa melakukan perilisan website itu. Sehingga ketika Anda lulus dari mata kuliah ini, Anda sudah punya pengalaman, ya, pengalaman membuat website yang mana pasti akan sangat berharga untuk digunakan di dunia kerja di luar sana. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pada hari ini. Semoga dari sini ada informasi yang cukup, bekal yang cukup untuk Anda bisa mempersiapkan diri dalam menempuh perkuliahan selama 1 semester ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.